Kalau tanya sosial media, sudah ada di sana di waktu itu pakai perangko. Jadi kalau kecepatan ya jangan dibandingkan ya. Perangko 3 hari baru dapat jawaban kita kan ya dari yang kita kirim. 3 hari mungkin bisa seminggu ya. Udah lupa ceritanya. Beda dengan sekarang ya. Perkenalkan, nama aku Anissa Apriliasana. Di sini kita berkenalan dengan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Di sini saya akan menggali nih dan mengulik-ngulik bagaimana sih rahasia dari Ikatan Keluarga Politeknik Negeri Jember. Dan di sini saya kedatangan narasumber hebat kita. Boleh disapa, Pak? Terima kasih. Selamat sore. Nama saya Jainal Arifin. Kebetulan kita ada di Sekretariat IKPJ sekarang ini. Saya di sini kebetulan sebagai wakil bidang 3, yaitu bergerak di tugas sosial dan pendidikan. Saya lulus pada tahun 94, beberapa puluh tahun yang lalu. Sampai hari ini saya belum bisa memenuhi mimpi mempersatukan keluarga yang mungkin sekarang sudah menjangkau di seluruh ASEAN mungkin lulusan dari Politeknik, saya kira itu. Oke, kan ini kan ada perbedaan zaman ya Pak? Siap. Dari zamannya Bapak dan juga zamannya saya yang kebetulan sebentar lagi akan bergabung dalam keluarga Ikatan Alumni Politeknik Negeri Jember. Nah mungkin bisa kita nostalgia terlebih dahulu ya Pak. Baik. Perbedaannya apa sih yang paling mencolok Pak di saat tahunnya Bapak dan juga tahun sekarang ini? Apa yang Bapak rasakan? Yeah. Masalah rasa perbedaan ya sebenarnya sama saja ya. Kalau kita bilang ya, kita lulus, kita cari kerja, nantinya seperti itu ya. Cuman yang membedakan hanya kelengkapan di zaman apa, kelengkapan ya apa yang ada di zaman kita. Ya mungkin kalau dibandingkan, ya banyak lah. Dari segi teknologi mungkin yang paling kentara ya. Saat saya mungkin masih bergerak di IBM ya dulu untuk komputer, Windows, itu hanya mungkin paling Windows 95 belum ada. Kita hanya masih pakai DOS dulu itu, WS, Lotus ya. Setelah itu berkembang. Kalau tanya sosial media, sudah ada di sana di waktu itu, pakai perangko. Jadi kalau kecepatan ya jangan dibandingkan ya. Perangko 3 hari baru dapat jawaban kita kan ya dari yang kita kirim. 3 hari mungkin bisa seminggu ya. Udah lupa ceritanya. Beda dengan sekarang ya WhatsApp. Yang pasti masing-masing zaman ada rasa manis sendiri atau rasa pahit sendiri ya kalau dilalui ya. Kalau manis-manisnya sama lah. Sampean juga mungkin pernah merasakan pacaran ya sama, kita juga sama saat waktu kuliah. Kalau pahitnya sama, nilai jelek, mungkin terancam nggak lulus, atau mungkin kita kesulitan bayar UKT sekarang ya, kalau dulu SPP ya, seperti itu sama. Intinya begini, perbedaan yang ada saat ini pasti terjadi. Mungkin kalau ditanyakan juga kakek kita bagaimana dulu dan lain-lain. Tapi intinya sampai saat ini pun saya tidak menganggap perbedaan itu ada di depan. Yang ada di depan saya adalah kesamaan. Yaitu ingin mencari bentuk IKPJ yang lebih bagus lagi. Dulu ada IKPJ. Ya mungkin seperti itu lokal ya. Karena mungkin lulusannya sedikit. Masih 1 kali lulusan barangkali hanya 200, 100. Sekarang bisa 1 kali wisuda 1.500. Yeah. Bisa dibayangkan ya perbedaannya. Tapi visinya saat ini dengan masa yang lalu untuk menciptakan hubungan keluarga di bawah naungan IKPJ sama semangatnya. Saya kira itu. Oke, luar biasa sekali ya Bapak. Kalau misalnya kita mengulik sedikit lagi nih ya Bapak. Tadi kan sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan kalau misalnya di bidang teknologi. Tapi kalau misalnya tentang pendidikannya sendiri Bapak, karena kan Bapak bergerak di bidang pendidikan. Ya. Mungkin lebih lengkap aja sekarang ya, lebih lengkap. Kalau kita ngomong satu
tarikan di teknologi pertanian aja ya. Kembali ke teknologi beda sudah. Yang diajarkan di masa saya teknologi tepat guna bahasanya. Bagaimana cara menciptakan pola penanaman padi dengan alat yang ada di masa itu. Sekarang beda lagi sudah. Bukan hanya cara menanam padi, tapi meningkatkan hasil tanam padi dengan alat yang ada sekarang. Hanya masalah kita menerapkan aja apa yang ada untuk teknologi. Mungkin perkebunan ya. Contoh, tanam kopi dari dulu ya seperti itu gitu loh. Cuman yang sekarang berbeda, tanam kopi visinya sudah ke hasilnya. Iya, betul. Jadi pengembangan sekarang lebih bagus. Saya kira di situ poinnya. Oke, karena kan juga perkembangan zaman kan sekarang semakin pesat ya juga Bapak. Nah, tapi apa Bapak melihat ada perbedaan pola pikir Bapak dari angkatan Bapak dan juga angkatan adik-adik tingkat atau sama saja? Ini yang menarik ini ya. Pola pikir ya. Sekarang biar seimbang, nanti saya bicara tentang pola pikir saya, nanti tolong nanti. Boleh. Mbak Nisa ya. Iya. Pola pikir yang ada di anak muda sekarang apa? Kalau kita mandang satu titik tujuan. Nanti biar pemirsa nanti yang akan membandingkan sama atau berbeda. Jadi gini, saat saya kuliah, yang ada di benak saya, itu saya pada saat itu ingin meneruskan langkah setelah saya SMA. Karena saya berpikir dengan kuliah, saya akan mudah mencari kerja. Pola pikir ya. Di dalam menempuh perkuliahan, saya hanya mengharapkan nilai terbaik dari praktikum atau dari teori yang saya ambil, yang saya terima. Saya kira sama mungkin masih. Pada saat lulus, baru ini terjadi mungkin sedikit perbedaan. Karena zaman dulu lapangan pekerjaan tidak sebanyak sekarang. Iya, benar. Atau teknik untuk masuk kerja tidak se-fire sekarang. Barangkali hanya itu saja perbedaan. Mungkin saya kembalikan lagi. Oke. Kalau mungkin kalau dari saya mungkin untuk ranah basicnya, untuk pendidikannya sama Bapak. Dari SMA kita masuk ke kuliah ya jenjangnya untuk mencari ilmu dan juga ingin menggunakan ijazah itu untuk kuliah, untuk bekerja. Akan tetapi di sini perbedaannya mungkin karena kita juga dimanjakan dengan teknologi yang ada, semakin pesat, informasi juga banyak. Jadi kita tuh semakin bingung Pak, karena kebanyakan pilihan gitu. Dan semakin bingungnya itu, kita semakin kayak kita harus coba-coba ini deh. Kalau misalnya kayak habis kerja di ini, bosen dikit pindah lagi, bosen dikit pindah, seperti itu Pak. Jadi mungkin pola pikirnya berubahnya di seperti itu. Iya. Jadi tetap satu tujuan ya, untuk menggapai kehidupan yang lebih baik ya. Iya benar Pak. Saya kira sama lah. Cuman hanya dibedakan tentang apa yang ada di sekeliling kita saat itu. Berbahagialah yang hidup di zaman sekarang seperti saya bahagia di masa saya hidup di zaman dulu. Beda dengan kakek saya, mungkin seperti itu ya. Iya betul Pak. Ya. Nah ini semakin menarik nih Pak. Siap. Kalau misalnya kita hubungkan ya Pak, kan pastinya ada keselarasan nih Pak antara ketika kita kehidupan di perkuliahan dan juga ketika Bapak sudah menjalani kehidupan di setelah perkuliahan. Nah mungkin ada perbedaan yang kalau misalnya di kuliah kayak kita harus fokus nih ke teori, ke praktikum, tapi kalau misalnya ke pekerjaan ini kita harus seperti apa? Fleksibel kah atau yang seperti apa Pak? Relatif ya kalau ini ya, juga subjektif ya. Masing-masing teman, masing-masing orang yang sudah melalui ini akan merasakan hal yang berbeda-beda. Tapi saya yakin ya, kita yang ada hidup di Indonesia ini ya, setelah mengalami fase-fase, kalau dibilang generasi boomer, generasi saya ya, tahun 90-an itu ya, pernah merasakan apa itu krisis moneter. 94 saya lulus dari Poli J, itu masih enak saya mencari kerja. Bertemu dengan 96 dan 97 krisis moneter, terjadi PHK massal dan lain-lain. Salah satunya saya kena, ya. Dan di saat itu saya juga memulai ya hidup berumah tangga lah, umumnya seperti itu ya. Kesulitan-kesulitan itu saya yakin banyak yang dialami juga oleh seangkatan saya ya. Ada yang memilih jadi PNS akhirnya, ada yang memilih jadi wira swasta pada zaman itu. Ya benar.
Tapi begitu kita memasuki era tahun 2000-an ya, di mana sudah ekonomi sudah mulai membaik dan lain-lain, kita terhubung lagi antar alumni, mencoba, kalau orang Jawa bilang ngudoroso ya, apa yang sudah kita lalui selama hampir 6 tahun kita tidak ada di kampus, kita kumpul, inaugurasi pertama IKPJ itu. Jadi ada yang sebenarnya sama hal itu, yaitu apa? Kita lelah berjuang. Baik yang PNS, baik karena apa? Sistem atau kejadian di sekitar tahun-tahun itu sama kita rasakan di seluruh Indonesia. Yang swasta belum juga bangkit, yang ada di pertambangan atau perkebunan sawit saat itu juga baru merintis gitu. Cuman ya itu nikmatnya generasi-generasi kita. Setelah itu kampus berkembang juga akhirnya di tahun 2000, antara media 2000 sampai 2010 sudah lain lagi ceritanya seperti itu. Oke, menarik nih Pak. Ini tadi sedikit ada yang perlu saya garis bawahi dari pernyataan atau statement dari Bapak yang telah berjuang untuk mencari pekerjaan. Karena mungkin dari hasil PHK itu ya Pak, yang tadi krisis moneter. Nah, itu bagaimana cara Bapak, karena kan saat itu mungkin IKPJ-nya kan masih lingkupnya kecil dan belum seberkembang sekarang. Nah, itu dengan adanya permasalahan-permasalahan itu, apa yang dilakukan oleh Ikatan Alumni itu Pak? Ya, alhamdulillah dulu itu sekitar tahun kita cerita 2001 lah ya, 2002. Pada saat itu kan masih belum ada medsos, belum ada teknologi. Ya mungkin HP 1-2 yang punya saat-saat itu ya. Kita langsung berkomunikasi aktif. Jadi semangat, kalau orang Jawa bilang ngudoroso tadi ya, saling telepon lewat wartel dulu itu kepada teman sejawat, bagaimana udah dapat kerja dan lain-lain, itu menolong. Jadi keterikatan keluarga alumni itu sebenarnya yang ada ya dari situ dulu gitu loh. Nah, makin kita sering telepon teman, makin tahu, oh teman si A ternyata di perusahaan Astra, si B ada di Yanmar, di Pandaan, dekat rumah mungkin ya. Jadi kita nggak tahu. Sekarang mungkin lebih banyak, cepat ya. Dulu nggak ada yang tahu. Kalau kita nggak telepon ya kita nggak tahu berita. Di situ masih nyambung kekeluargaan. Itu yang menolong kita dulu itu, melewati masa-masa itu. Ya mungkin kalau bisa disaksikan di seluruh Indonesia barangkali ya. Pada saat itu Poltek, Politeknik Pertanian sudah ditempati oleh hampir, kalau dulu 27 provinsi, 23 provinsi lah. Dulu sudah masuk ke sini. Maluku ada, Flores, NTT, bahkan dari Timor Leste sekarang ada kiriman mahasiswa dari situ. Jadi nyambung masih gitu loh. Yang Timor Leste masih sering telepon ke kampus gitu loh. Telepon loh ya, bukan WhatsApp loh ya, belum ada di gitu. Pemanfaatan teknologi minim sekali, tapi rasa yang kita ungkapkan melalui kita bicara itu yang dominan. Nah, di situ. Nah, ini perbedaannya nih Pak dari generasi Bapak dan juga mungkin generasi masih Gen Z ya Pak, yang ya era teknologi serba semuanya ada, semua dimudahkan. Ini mungkin semangat berjuangnya itu Pak yang agak menurun. Karena kan kayak misalnya Bapak tadi berjuang dari telepon, dari teman ke teman, akhirnya kita membentuk ikatan untuk oh ini kerja di sini, akhirnya kita membangun suatu relasi. Nah, kalau sekarang di zaman saya, jujur saja itu Pak, biasanya orang-orang karena sudah dimudahkan jadi kayak alah gampang nanti ada perusahaan ini, alah gampang tinggal cari ini. Tapi nyatanya itu enggak Pak. Jadi mereka hanya rebahan, hanya scroll TikTok, media sosial, hanya untuk konten-konten semata, tanpa memperlihatkan betapa perjuangan dari ikatan dan alumni-alumni atasan itu seperti itu Pak. Bagaimana pendapatnya Bapak? Saya kira ya nggak semua ya mahasiswa hanya oknum sekarang ya enggak lah. Coba kita semangati aja ya. Yang penting begini, zaman kita jangan lupa banyak juga yang seperti itu. Lupa kalau dia itu sudah punya ilmu teknik dari Politeknik, ada mereka akhirnya patah semangat gitu loh. Ya kita datang, kita bangkitkan, kita carikan peluang usaha. Pada saat itu masih kita melakukan itu. Meskipun yang sudah kembali ke wilayah masing-masing, ke daerah kepulauan itu ya,
kita terputus untuk sementara waktu. Kita lacak lagi. Di Kalimantan ada berapa orang kan gitu. Seperti itu. Untuk adik-adik sekarang ya, yang Gen Z lah katanya, dari setelah era milenial ini. Jangan lupa pesan saya cuma satu, proyeksikan aja. Hukum 3 kalau saya bilang. 3 hari lagi kamu ngapain? 3 bulan lagi kamu punya apa? 3 tahun lagi kamu di mana gitu. Proyeksikan itu aja, berlatih. Saya juga belajar seperti itu dulu. Ya kan banyak motivasi ilmu ya. Kalau kamu selama 3 hari ini hanya mager, apa bahasa sekarang mager ya? Malas gerak Iya, ya? malas gerak. Ya sudah, kamu nggak bisa memproyeksikan lagi 3 bulan lagi kamu di mana, ngapain gitu. Kalau kamu bisa merancang 3 hari lagi kemana, ya sudah, terus bergerak hidupmu itu. Itu aja sudah. Nggak apa-apa mager sekarang, tapi itu investasi yang buruk. Betul. Untuk 3 bulan ke depan kan gitu. Apalagi 3 tahun nggak tercapai. Padahal itu, waktu itu cepat. Jangan sampai begini. Kita mager 3 hari, teman kita jalan gerak ya. Kita iri pada mereka. Betul. Terus mereka kita salahin. Ngapain lu kesana kemari kan gitu bahasa kita kan ya. Atau begini zaman dulu. Sudah ada yang kerja, kita masih, mohon maaf nih ya, saya dulu pencinta alam juga nih. Kita naik gunung sibuk ya. Ini sudah dapat kerja. Lu ngapain ini dulu? Kita turun gunung nggak dapat apa mungkin dulu ya. Tapi ini udah kerja diiri, nggak boleh. Proyeksi. Satu, proyeksi mau kita kemana? Selain proyeksi mungkin ada lagi Bapak? Ya semangat lah. Bahwa kamu nanti juga harus, ya yang cowok harus nikahin pacarnya kan gitu. Betul. Yang cewek harus siap untuk meneruskan keturunan kan gitu aja sudah. Nah dari situ kan butuh apa itu namanya semangat, teknik untuk bertahan hidup, ya kan, menambah aset, memperluas aset, apalagi secara sosial harus merangkul orang-orang yang belum mampu. Itu aja sudah. Nah benar Mbak. Apalagi kita jadi terbuka semakin lebar nih ya Bapak. Berarti kita sebagai generasi muda yang harusnya bisa menikmati hasil perjuangan dari alumni-alumni sebelumnya, harusnya kita bisa open minded ya Pak, bisa melihat peluang di depan ini sebesar apa dan bagaimana cara kita menyikapi dan juga mengapresiasi hasil perjuangan dari alumni-alumni tentunya ya Pak. Kalau bisa satu lagi ya, ciptakan persaingan dalam diri, persaingan yang baik-baik lah ya. Jangan merasa tersaingi kalau teman nikah dulu misalkan. Oh, iya. Ya, jangan merasa tersaingi kalau teman dapat kerja dulu. Tapi ciptakan persaingan itu secara positif gitu loh. Kalau ada teman dulu kerja, apalagi kita ada di bawahnya, manajernya teman kita, ya wes terima gitu loh. Mungkin prestasinya lebih baik, nggak ada sudon, husnudon aja. Kalau misalkan teman nikah dulu, ya wes, ya karena mungkin dia membina hubungan lebih baik kan gitu. Ya sudah, ciptakan persaingan diri yang positif. Oke Pak, ini kita sudah terlalu jauh untuk mengupas terkait pendidikan ya Pak. Kalau misalnya kita balik lagi nih Pak, antara hubungan pendidikan dan juga IKPJ ini Pak. Kan di IKPJ ini kan juga ada salah satu divisi sosial dan pendidikan yang Bapak. Itu biasanya program kerjanya apa saja Pak? Dan benefitnya yang bisa kita dapatkan untuk calon-calon pengurus baru atau juga anggota baru? Ya, jadi kalau tentang rencana kerja ya, kita bagi 2. Untuk pendidikan, saya dibantu teman dari Poliwangi yang langsung di bawah saya, yaitu seorang dosen yang di Poliwangi, Bapak Mas Setia. Di situ akan membantu saya dalam mengedepankan beberapa program pendidikan, baik itu secara eksternal dan internal yang ada di dalam Politeknik Jember, baik yang pra dan pasca sebenarnya. Kalau yang pra, Pak Mas Setia ini akan membuat suatu gerakan mungkin beasiswa ke S2 atau mungkin bisa pengajuan beasiswa ke S1 kalau yang memang benar-benar tidak mampu berdasarkan seleksi nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan di mana mereka magang. Ada beberapa perusahaan yang ada di list kita, itu dibuat sebagai bahan diskusi nanti sama beberapa mahasiswa yang akan magang kemana. Itu yang pra lulus ya istilahnya.
begitu pasca lulus ya, seperti sudah kita florkan kemarin bersama Badan Eksekutif Mahasiswa BEM ya, HMJ juga di waktu yang lalu, kita menyiapkan beberapa paket ya, mungkin bursa kerja ya. Kalau bursa kerja ini mungkin yang kita kupas di awal ini opportunity aja dulu. Beberapa perusahaan yang sudah connect ke kita pada saat mereka membutuhkan tenaga kerja langsung call ke kita. Kita membagikan ke grup. Itu aja sementara. Kemudian untuk yang sudah masuk list beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita, secara berkala yang sampai saat ini setahu saya itu ada 8 perusahaan yang sudah kita kirim beberapa calon karyawan yang kebetulan kabar terbaru dari 27 peserta tes di Musirawas ya, Musirawas Banyuasin di Kalimantan Tengah itu 8 dari Politeknik terangkut sudah jadi karyawan di sana dan sudah berangkat. Jadi itu akan kita kembangkan terus. Itu dari program pendidikan. Kalau sosial ya kami masih berusaha menciptakan varian-varian kegiatan ya. Karena yang pertama kita belum 1 tahun nih ya untuk berkiprah berkarya. Kita butuh masukan dari teman-teman yang memang sudah tersimpan mungkin ya. Mas, bagaimana kalau misalkan ada yang meninggal, kita santuniin, sudah kita masuk link kita nanti di situ. Bagaimana kalau ada yang tidak bekerja atau bagaimana atau bencana alam, itu udah masuk kita. Nanti kita godok lagi, kita bahas karena itu membutuhkan satu tim yang militan nanti ya, yang di sosial itu ya. Kita sementara ini masih mengakses ya. Kalau ada bencana alam kita masih mengakses ke Tagana, ke Basarnas, kita apa yang perlu bisa kita bantu seperti itu aja. Atas nama IKPJ, supaya kata barangkali pada saat yang ada di bencana itu orang Politeknik. Iya benar. Dari lulusan Polij kita nggak tahu gitu, tapi secara umum aja dulu. Tapi secara khusus ya, pada saat-saat tertentu, seperti kemarin secara sosial ya, kalau kita ngomong, ada yang mengeluhkan saya tidak bisa membayar kuliah dan lain-lain. Coba kita bantu solusinya bagaimana. Adalah nanti cerita-cerita seperti itu ya. Nggak perlu detail dulu karena sosial ini bener. Ada di daerah abu-abu kita ngomong. Ya. Benar Bapak. Nah ini menarik Bapak terkait beasiswa untuk S2. Ya. Nah kan memang pada dasarnya kan kita jarang banget ya Pak. Ya. Apalagi di Politeknik Negeri Jember ini beasiswanya hanya untuk yang D4 ataupun juga D3. Ya. Untuk yang pasca sarjana itu masih belum ada Bapak. Nah ini kemungkinan akan menjadi peluang besar nih buat teman-teman. Apalagi yang mereka berpikir bahwa mereka harus melanjutkan ke dunia pendidikan terlebih dahulu untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak lagi Bapak. Nah mungkin ada sedikit bocoran Bapak nanti untuk bersaingnya dari beasiswa S2 dan juga S1 ini yang seperti apa? Karena kan di Politeknik Negeri Jember sendiri ini kan beasiswa dari luar dan beasiswa dari Politeknik Negeri Jember itu sudah membludak gitu Bapak. Ya. Jadi dikejar juga saya. Iya. Jadi gini. Tadi pagi sudah ketemu dengan Bapak Direktur Saiful Anwar. Jadi kita sudah launch acara itu, agenda itu kita sudah launch. Beliau menyemangati saja ya. Ya cuman syaratnya cuma satu. Kalau ada beasiswa S2, S2-nya di Politeknik dong. Iya, ya wajib memang. Iya. Kita nggak ngirim S2 ke lain tempat kan gitu. Artinya apa? Program itu ada. Insya Allah ada. Mudah kok sebenarnya. Hanya pada saat ini kita minta partisipasi teknis. Nah, teknis ya. Berupa apa? Pendanaan awal dan lain, baik itu donasi atau CSR dari beberapa macam perusahaan para alumni, itu insya Allah bisa lah. Jadi intinya garis sudah bisa kita tulis, kita sudah bisa bentuk, legalitasnya sudah disepakati bersama oleh direktur. Nanti aplikasinya, kita butuh kekuatan teknis. Nah, kembali lagi kita ke keperluan keluarga kita ini banyak kan masih gitu, yang membutuhkan ya kita ke keluarga dulu bagaimana. Mas misalkan ada yang mau S2 nih kan gitu. Ya kita cari kayak CSR perusahaan. Mungkin salah satunya dari item pendanaannya dari situ. Ada kok. Yang penting legalitasnya kita sudah pegang.
Oke, berarti sudah dipastikan untuk bisa launching ya Pak S2-nya? Ya. Masih Jadi, on progress? tinggal tunggu waktu saja. Nah itu kan harapan juga kan ya, Iya. waktu harapan. Kalaupun secara teknis kita nggak mendukung, kita molor lagi yang itu. Apa yang bisa mendukung, kita akan cari solusi. Nah, menarik nih teman-teman. Jadi buat teman-teman lulusan Politeknik Negeri Jember yang ingin melanjutkan untuk pasca sarjana, ditunggu aja ya. Karena dari IKPJ sendiri dan juga Politeknik Negeri Jember akan menyediakan subsidi ataupun bantuan beasiswa untuk teman-teman. Jadi jangan patah semangat buat teman-teman yang nggak bisa untuk melanjutkan kuliah. Benar begitu Bapak? Siap. Jadi jangan lupa sampaikan juga ya. Kita adalah satu keluarga. Clue-nya di situ. Kalau Anda merasa terlalu berat, kita sudah ada prosedur bagaimana cara berdiskusi selaku kita keluarga. Tidak akan kita lupakan kalau kita mampu. Kalau kita nggak mampu, kita terus mencari solusi pada keluarga yang lain. Saya kira itu. Betul. Nah, Bapak kan udah lama nih ya Pak untuk mengakhiri. Sebelum diakhiri nih Pak, kan Bapak udah lama bergabung di IKPJ nih. Tentunya banyak sekali duka dan juga suka nih di IKPJ. Mungkin bisa diberikan kesan-kesan baik ataupun juga buruk. Mungkin buruknya nggak ada juga sih Pak. Apa ya, baiknya kita ngambil orang-orang tua kayak kita ini kan baik-baiknya aja lah ya. Buruk itu paling ya kalau kita ingin menanam hal jelek ya kita ya silakan sekarang, tapi kita nggak mau lah gitu. Wong nyari keluarga susah kan gitu. Keluarga kita 31 ribu ya sekarang lulusan Politeknik ini. Yang nyari sekian itu susah gitu loh untuk jadikan satu keluarga untuk sana. Ya kalau masalah duka ya karena yang saya rasakan kangen sama teman-teman lama itu. Itu aja dukanya. Kok nggak cepet ketemu gitu loh. Nggak cepet ketemu muka ya mungkin yang pertama. Yang ketemu yang kedua gini, nggak cepet. Mereka ini juga sama visinya. Emang repot juga ya namanya visi ya. Nah, kita masih satu keluarga ini gitu. Ayo kita tolong adik-adik kita. Ya meskipun kita sudah berapa? 52 saya sekarang. Ya iya 52 tahun, 30 tahun yang lalu saya masih kuliah. Seperti itu. Di sini enggak ada. Kalau dukanya itu cuman ya ayolah. Masih belum tercapai misi kita menyelamatkan alma mater kita untuk zaman sekarang, itu aja dukanya. Benar. Masih butuh perjuangan lagi ya Pak dengan gitu. tangan-tangan adik-adik. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri acara podcast kali ini yang sangat menarik tentunya ya Pak, boleh ada closing statement dari Bapak? Ya. Closing statement ya, saya fokus ke penugasan saya di IKPJ ya. Untuk wakil bidang yang bergerak di pendidikan dan sosial, saya yakin di masa saya ini masih belum sempurna dan belum tentu juga bisa diterima oleh semua alumni apa yang sudah kita kerjakan. Saya inginkan pengganti-pengganti saya kelak yang akan merancang pekerjaan di bidang ini akan menjadi lebih efektif, lebih efisien yang akan diterapkan kepada alumni-alumni di masa yang akan datang. Ya, saya kira tanpa meninggalkan visi ya, kita tetap jaga kekeluargaan, kekompakan, dan mungkin semangat bahwa kita tetap satu keluarga di Polij. Itu aja. Oke, terima kasih Bapak. Oke teman-teman yang ada di rumah, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dari narasumber hebat kita. Untuk kalian yang masih kepo-kepo terkait ikatan keluarga alumni Politeknik Negeri Jember, jangan lupa stay tune di podcast kali ini ya. Bye-bye!